Serem juga. Gitu. Putih, apa bajunya panjang. Dibunuhnya ditusuk. Temuannya cukup mistis juga ya. Jadi karena arwahnya, saking nakalnya, yang gimana mau cara manggilnya dengan cara kayak gitu tabrakin. Ya, oke, jalan. Ya. Di sini kalau tiap malam ada yang duduk. Jadi ini nggak tahu terakhir makamnya itu dipakai kapan. Yang pasti udah tidak dibuat makam, jadi banyak sekali di sini. Oh, jadi ini semua makam. Nggak kelihatan lagi. Udah nggak kelihatan. Kalau itu tulisan di bawahnya. Nama dia? Roro ini ya Om? Raden Ayu. Oh, Raden Ayu. Arten Surokusumo. Arten. Ngobrol dulu. Jadi halo guys, kembali lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian, dan kita masih di Jogja, tepatnya di daerah Taman Sari. Di sini di dekat Taman Sari itu ada sebuah makam seorang perempuan keturunan Belanda ya, keturunan Belanda, namanya Raden Ayu Arten. Raden Ayu Arten, dan dia itu menariknya dia itu keturunan Belanda di sini, dan kita bisa ngelihat makamnya ada di sini. Nah, nih makamnya nih. Dan lucunya pemakamannya ini berada di tengah rumah penduduk. Sebenarnya sih ini pemakaman, tapi kemudian penduduk juga tinggal di sini, jadi bukan dimakamkan di tengah pemukiman, bukan, tapi emang ini tanah pemakaman. Kemudian penduduk mulai membangun rumah-rumah di sekitar pemakaman. Serem juga. Gitu. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya apa yang terjadi dengan Raden Ayu Arten ini, gitu. Mungkin di sini Tasya bisa ngasih penjelasan berdasarkan penelusuran dia itu tentang tokoh ini seperti apa, ya kita langsung aja. Ini Dan Ayunya ada di situ, duduknya gini kayak aku gini. Duduknya timbu kayak Tasya, jadi makam ini umur kurang lebih udah 100 tahun. 18, meninggalnya 80-an. Yes. Oke. Halo Dan Arten ya. Udah 18 berapa? 80-an. 80 berapa gitu. Terakhir untuk dibuat makam itu sekitar tahun 45. Jadi dimakamkan di sini tahun 45 itu terakhir. 1945. Itu udah nggak boleh buat makam maksudnya. Oh iya. Jadi usia bisa dibilang udah 100 tahunan. Ya kan 18 berarti kan udah 100 tahun. Iya. Satu abad.
Nah, dia duduk di sini. Di apa nih bagian kaki. Ini kaki kan, Om? Ini bagian kaki duduk gitu. Cantik banget. Yes. Kayaknya Pakai- dia udah galang kan. Kalau Om lebih, karena waktu itu gambaran Om apa sebutnya Nadia aku Kayak kamu dia bilang. Tapi putih. putih banget dia. Putih, apa bajunya panjang. Apa dress and dress gitu. Tapi ininya kembenan. Rambutnya ikal, bukan ikal sih, apa ya? Gelombang. Apa yang terjadi sama dia? Meninggalnya. Jadi dia karena kan zaman Belanda, zaman Jepang masuk kan Belanda tuh semua dihabisin kan, dibantai-bantain. Nah, pas dia ketangkep, dia ini cantik, badannya bagus. Terus orang Jepang, si tentara Jepang ini kan banyak yang apa ya, nafsuan gitu kan, diperkosa terus dibunuh sama Jepang. Dibunuhnya ini ya. Dibunuhnya ditusuk. Jadi dia habis diperkosa. Tapi dia ini nangis, jadi bukan ngeberontak, nangis gitu. Nangis, akhirnya diperkosa, nangis, terus udah selesai, ditampar, karena berisik kan, nangis, berisik, ditampar, nangis terus kayak apa ya, di pojokan ya begini duduk, jadi habis ditampar, jatuh, pojokan duduk gini, nangis, ditusuk, jadi di apa palanya digituin, ditusuk kan, perut kayak harakiri, serap gitu, tapi nggak langsung meninggal, jadi masih mau nangis aku ya deh. Jadi masih apa sekarat gitu, meninggalnya ditinggalin aja, meninggal, tapi dia nggak dendam. Ya udah aja gitu, kayak dia udah merasa ya udah emang harus kayak gini gitu. Dia kalau ada orang yang nggak tahu arah, biasanya dia yang tuntun, yang bawa, sayang gitu. Sayang sama orangnya, baik, senyum aja kerjaan, senyum. Dia persis di belakang Karandi hidupnya. Oh, di belakang lu, Ran. udah gue cover kok. Nah, dia kalau masih suka ini gak sih, memperlihatkan diri ke orang tertentu. Nggak semua orang, dia nggak ganggu. Kalau orang nggak mau lihat ya nggak akan lihat. Tapi kalau orang yang itu tadi, kalau dia lihat ada orang yang nggak tahu arah, nggak jelas gitu, dia mau ngapain ya gitu, biasanya dia yang menuntun, entah itu dari dia ngeliatin, atau tanpa kita sadar aja gitu dituntun. Berarti dia keturunan Belanda atau orang Belanda atau? Keturunan Belanda, ibunya Belanda, bapaknya Jawa. Makanya ada Raden Ayunya kan. Tapi pada saat itu lumayan berarti cukup kontroversi ya, maksudnya untuk tahun segitu menjadi seorang anak mix gitu, pasti nggak mudah ya. Kayak ini sih, kayak bapaknya tuh petinggi sebenarnya. Doro. Petinggi. Masih ada gelar Ya. dari sultan, maka dia ada gelar. tinggi, cuman
bapaknya udah nikah sama orang Jawa, terus nikah lagi sama si Belanda ini. Kayak apa ya, kalau sultan tuh berarti selirnya gitu. Nah dia nih anaknya. Suka ini dia tuh suka halus orang, dilus di kaki, di tangan kadang-kadang. Kalau nah ini makam-makam ini berarti dia akan terus ada di sini. Iya. Ya nggak tahu sampai kapan ya, tapi sampai saat ini Tapi masih. kalau suka keliling-keliling nggak sih ke Taman Sari atau ke? Enggak sih, kalau masuk ke Taman Sari enggak, di depan ini aja. Kayak tadi kita datang dia udah di depan, udah menyambut di depan. Terus kita kesini dia tuh nganterin. Nyambut. Jadi Om udah datang, dia nyambut kalian. Oh. Nunggu di depan. Jadi Denayu ini dia nggak masuk ke Taman Sari, kenapa? Karena pamornya dia kurang kuat. Jadi salah satu hal yang menarik tentang makam Ininya ya? Makam ini yang menarik dengan makam Raden Ayu Artan ini adalah ini dikenal dengan ininya yang miring apa? Posisinya. Nisan, posisi nisannya yang miring sudah diperbaiki, kemudian balik lagi ke miring, udah perbaiki balik lagi miring. Jadi itu yang salah satu hal yang menarik. Nah, kita cari tahu nih kenapa miring seperti itu, miring terus. Yang mana sih? Miringnya yang mana ya? Dari sini lihat nih Kak. Ini gini nih. Coba. Dikit tapi miringnya tuh cuma dikit banget. Udah dilempengin, miring lagi. Udah berapa kali? Hampir 3 kali. Jadi posisi ininya agak gini. Padahal udah giniin terus dia gini lagi. Coba mungkin kita lihat. Nah, kenapanya nanti biar Denayu, Arden, sama Tasya akan komunikasi. Oke. Lupa. Kakinya patah. Kakinya patah. Iya. Kakinya Jadi patah. sebelum dia tadi kan ditusuk, itu dihancurin dulu kakinya supaya nggak bisa lari, nggak bisa kabur. Kenapa miring? Lu bisa nanyain ke dia gitu, kenapa makamnya miring? Aku nggak tahu ya ini benar atau enggak. Aku tahu kakinya patah karena kalau makamnya lurus, kakinya jadi nggak lurus. Jadi gini loh, kakinya tuh ini nih patah. Kalau kan gini kan posisinya harusnya. Kalau makamnya lurus, jadi nggak. Kalau ini diginin kan nggak bisa kan. Jadi miring. Karena itu. Oh, makanya ya, jadi miring terus gitu. Aku tadi nggak tahu kakinya patah karena ya dia nggak jalan tadi pas kita di depan terbang gitu. Jadi mungkin kenapa miring karena kakinya patah gitu ya. Ada lagi nggak? Poin. History bikin miring ini baru terkuak oleh Tasya. Karena semua warga nggak tahu. Bahkan jadi kunci yang di sini nggak tahu kenapa ini miring terus, dilurusin miring, dan ini baru terkuak oleh. Iya nggak mau, sakit kalau dilurusin keras. Ininya miring. Oke, jadi yang miring di kaki karena kakinya itu ini miring. kaki. Itu kaki. Ini kaki. Ini Oke. pala.
Oke, jadi em, Makanya dia suka ngelusin kaki. oh, kenapa miring? Setelah penelusuran yang dilihat oleh Tasya itu karena kakinya dipatahin sehingga posisinya tidak bisa lurus, maka itu bagian makam pada bagian kakinya itu selalu miring. Udah dilurusin, miring lagi, lurusin, miring lagi gitu. Selama 3 kali makamnya diluruskan tapi terus kembali miring. Jadi sebelumnya tidak ada yang tahu masyarakat sekitar kenapa itu terjadi, dan barusan Tasya menguak misteri tentang makam miring ini ternyata seperti itu. Wow, menarik juga ya. Kasian banget. Waktu di gini ya, ini kan kotak gini ya, kamar di bawah Jepang, dia dibawa tuh diikat tangannya, ditarik aja gitu, ditarik, dilempar, diperkosa, dia nangis sampai perkosa, udah selesai, nggak dipakein baju lagi, ditarik palanya, dilempar gini ke pojokan gini, duduk dia gini, nangis aja kan, kakinya ditarik, dipatahin, terus dipatahin, teriak, di apa, pakai pedang, sat gitu, perutnya. Udah di situ cuman gini doang di ujung, makanya dia kayak gini karena kakinya patah. Jadi duduknya gini, nangis sampai matinya posisinya gini. Asik. Oke. Tapi dia nggak dendam ya, hebat. Nggak ada dendamnya sama sekali. Dia itu dulu sempat suka sama itu ya sih, seseorang gitu. Sebelum dia Manusia. meninggal. Oh, sebelum dia meninggal. Enggak, bukan suka sih, kayak orang zaman dulu kan dijodohin gitu ya. Tapi baru mau dijodohin, Jepang datang. Jadi dia belum ketemu. Jadi masih Planning lah itu, masih perawan. Oke. Ada efeknya gak sih sehingga ya mungkin dia tertarik ke laki-laki, ke apa, ada? Bukan tertarik, suka ya, sayang gitu. Sayang. Jadi kalau ketemu orang yang dia udah tahu nih dia sayang, dia akan terus jaga itu. Jadi kalau ketemu dia akan sayang, cuman bukan suka cinta gitu, bukan, sayang. Asik. Tapi ke laki-laki doang atau sama perempuan juga? Ke perempuan juga, ke perempuan juga sama. Asik. Oke guys, jadi kembali lagi masih bersama gue Billy Christian dan juga bersama Tasya di Indigo Talk Travel, masih di area Taman Sari, tepatnya di makam Raden Ayu Arten di sini. Sebuah makam yang dikenal dengan makam yang misalnya miring gitu. Setelah 3 kali dibenerin, ternyata makam ini kembali miring, dan ternyata kita nge-reveal bahwa Raden Ayu Arten ini dulu terbunuh dalam posisi kakinya itu dipatahkan dan meninggal dalam keadaan seperti itu. Maka dari itu bisa disimpulin kali ya bahwa kenapa miring-miring terus, ya sesungguhnya kakinya emang selalu dalam keadaan patah dan miring gitu. Jadi kalau dilurusin kan nggak sesuai dengan bentuk dia meninggalnya, kakinya miring. Ya, dan gue juga udah tanya sama warga sekitar, ternyata ada sebuah cerita yang terkait dengan Raden Ayu Arten ini. Jadi dulunya ada seorang pemuda yang saat itu hidupnya itu masih
apa ya, masih galau, masih bimbang, masih pokoknya nakal ya, bisa dibilang nakal. Dia lagi mengendarai sebuah motor, di area sini ya, di area depan makam sampai sini. Dia lagi naik motor, terus ngebut, terus remnya itu ngeblong. Nggak, gasnya itu gitu terus. Hah? Gasnya ngegas terus. Oh iya, bukan rem ya, bukan. Gasnya ngegas terus kencang banget sehingga dia nabrak ke makam ini gitu ya, nabrak ke makam ini sehingga dia bertemulah dengan si Raden Ayu ini, dan lewat pertemuannya cukup mistis juga ya. Jadi karena arwahnya, saking nakalnya, yang gimana mau cara manggilnya dengan cara kayak gitu tabrakin. Emang dipertemukan kali ya, Iya. dipertemukan dengan cara seperti itu. Karena si Raden Ayu ini juga memberikan bimbingan ya kepada orang ini untuk jadi lebih sadar ya katanya ya, jadi lebih sadar, jadi lebih, akhirnya itu orang jadi bisa lebih baik. Tapi bimbingannya itu untuk lebih ke pemuda tadi disuruh mendekatkan diri ke Tuhan ya. Tuhan ya. Positif banget ya. Iya, makanya tadi aku bilang dia aja nggak punya dendam sama. Jadi dia tuh terikat sama pemuda ini sebenarnya karena dia kan diperkosa, sedangkan si orang ini nakal, main cewek, minum-minum. Nah karena nakal, relate sama kenapa dia meninggal, dia nggak mau nih orang ini kayak itu juga gitu. Tapi kan satu, orang ini pada saat itu nggak tahu siapa Raden Ayu Arten. Dua, mau gimana manggilnya kan, nggak mungkin dicolek-colek kan. Ya dengan cara digas aja sampai nabrak, jatuh di sini, ketemu diarahkannya bukan secara kayak ngobrol kayak kamu harus ini enggak. Secara sadar, secara nggak sadar, apa ya, kayak dari batin ya kamu harus doa, harus banyak sholat gitu-gitu. Iya, dan itu menarik sih. Mungkin kita pikir maksudnya makhluk halus itu bisanya nakutin doang, bisanya ya yang serem-serem lah gitu. Tapi ternyata bisa mengarahkan seseorang untuk menjadi lebih baik dengan mendekatkan diri ke Tuhan ya. Iya, memang nggak semua makhluk halus kayak gitu. Ada juga yang jelek gitu, ada juga yang mengarahkan orang ke yang nggak baik. Itu kan tergantung kitanya mau pilih yang mana. Mau yang baik atau yang mau yang buruk. Oke. Gimana kabarnya orang ya sekarang? Nggak tahu ya. Semoga jadi baik beneran. Tapi katanya sih ya, orang itu sekarang udah jauh lebih baik daripada yang zaman dulunya masih bandel itu. Well, that's a good example ya. Ini menarik karena akhirnya terbukalah sebuah misteri tentang makam ini. Kenapa? Apa? Kijing miring. Oke. Kijing. Oke. Pegal. Kijing. Lebih familiar dengan nama kijing. Oh, kijing miring. Artinya lisan yang. Oke. Kijing. Kijing itu kan lisan. Oke. Jadi harus bisa nyebut Kijing. Nah, akhirnya terjawablah misteri tentang makam Kijing miring ini yang ada di satu komplek di Taman Sari ini. Seperti itu, dan sebelumnya belum pernah di reveal tentang makam Kijing miring ini gitu. Ya, semoga nanti kita bisa membuka misteri yang lainnya dengan kemampuan Tasya yang bisa membaca, berkomunikasi, dan juga melihat masa lalu gitu. Kalau pesannya Raden Ayu Arten, jangan sampai ya jadi manusia tuh yang benar-benar aja lah gitu. Intinya ya gitu. Jadi manusia tuh yang benar-benar aja, nggak usah. Ya pasti ada godaan, tapi ya lurus aja gitu. Turan. Iyalah. Oke guys, terima kasih udah menyaksikan episode kali ini bersama dengan Tasya di Indigo Talk Travel.
dan juga makam Kijing Miring, misteri makam Kijing Miring. Oke, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen, dan jangan lupa juga subscribe ke channelnya Tasya di Kalian Tidak Sendiri. Kalian Tidak Sendiri di subscribe. Oke, terima kasih. Dah.